Emas menembus Rp3.500.000 per gram. Angka itu bukan sekadar headline, itu bukan cuma notifikasi dari aplikasi investasi, bukan sekadar euforia di media sosial, dan jelas bukan cuma kabar baik buat yang sudah simpan emas dari lama. Kalau harga emas benar-benar menyentuh level itu, yang sedang naik bukan cuma nilai logam mulia, tapi level kecemasan sistem ekonomi kita. Dan di titik itu, pertanyaannya bukan lagi untung atau rugi, tapi apa yang sedang sebenarnya terjadi di bawah permukaan? Karena dalam sejarah ekonomi modern, lonjakan emas yang terlalu tinggi dan terlalu cepat hampir selalu berdampingan dengan ketidakpastian besar. Entah itu krisis keuangan, gejolak geopolitik, inflasi tak terkendali, atau krisis kepercayaan terhadap mata uang. Jadi ketika emas terbelang tinggi, seringkali ada sesuatu yang sedang retak di fondasi. Kita perlu jujur melihat ini. Emas bukan aset produktif, ia tidak menghasilkan arus kas, tidak membayar dividen, tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung. Orang membeli emas bukan karena emas berkembang, tapi karena orang takut. Takut nilai uangnya tergerus, takut pasar saham jatuh, takut sistem perbandingan goyah, takut daya beli melemah. Emas itu seperti pelampung di tengah laut badai. Kalau semua orang tiba-tiba berebut pelampung, itu artinya ombak sedang tidak biasa. Dan ketika harga emas menyentuh Rp3.500.000 per gram, kita harus berani membaca pesan di baliknya, bukan cuma sibuk menghitung cuan. Secara global, emas sering naik ketika dolar melemah atau ketika bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar. Kita pernah melihat bagaimana setelah krisis keuangan global 2008, berbagai bank sentral dunia melakukan pelonggaran moneter besar-besaran. Uang beredar membengkak, suku bunga ditekan rendah, likuiditas dibanjiri ke pasar. Tujuannya jelas, menyelamatkan ekonomi. Tapi efek sampingnya juga nyata, nilai mata uang perlahan tergerus. Dalam kondisi seperti itu, emas kembali dilihat sebagai penyimpan nilai yang lebih stabil. Dan pola itu berulang saat pandemi melanda dunia. Stimulus fiskal dan moneter digelontorkan dalam skala yang bahkan lebih besar. Lagi-lagi, emas merespons. Sekarang mari kita tarik ke dalam negeri. Kalau harga emas di Indonesia menembus Rp3.500.000 per gram, ada dua kemungkinan besar yang bekerja bersamaan. Pertama, harga emas dunia memang melonjak tinggi. Kedua, nilai tukar rupiah sedang melemah signifikan terhadap dolar. Dan kalau dua hal itu terjadi bersamaan, dampaknya berlapis. Harga emas naik karena ketakutan global, dan di saat yang sama, rupiah melemah karena tekanan ekonomi domestik. Kombinasi ini bukan kabar yang bisa dianggap enteng. Rupiah melemah artinya biaya impor naik. Kita masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, energi, sampai barang konsumsi tertentu. Ketika rupiah tertekan, harga-harga dalam negeri ikut terdorong naik. Inflasi bisa membesar, daya beli masyarakat tergerus pelan-pelan. Gaji terlihat sama, tapi isinya mengecil. Dan di saat yang sama, emas melonjak karena orang mencari perlindungan. Itu seperti lingkaran yang saling menguatkan. Ketidakpastian memicu kenaikan emas mencerminkan ketidakpastian. Ada yang mungkin berkata, bukankah kenaikan emas justru bagus? Ya, bagus untuk mereka yang sudah memegang emas sejak harga rendah. Tapi secara makro, lonjakan ekstrim seringkali mencerminkan ketidakstabilan. Kita tidak bisa melihat ekonomi hanya dari sudut pandang investor individu. Ekonomi itu sistem besar yang saling terhubung. Ketika satu indikator bergerak terlalu liar, biasanya ada tekanan di sisi lain. Lihat sejarah. Saat krisis moneter Asia di akhir dekade 90-an, nilai tukar rupiah anjlok tajam. Harga emas dalam rupiah melonjak, bukan karena Indonesia mendadak kaya, tapi karena mata uang kita terdepresiasi parah. Daya beli masyarakat runtuh, banyak bisnis kolaps, pengangguran meningkat. Emas memang naik, tapi siapa yang benar-benar menikmati kenaikan itu di tengah kekacauan ekonomi? Tidak banyak, karena ketika sistem terguncang, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di grafik, tapi stabilitas sosial. Kalau emas menyentuh Rp3.500.000, kita juga harus melihat kondisi fiskal negara. Bagaimana posisi utang pemerintah? Bagaimana defisit anggaran? Bagaimana penerimaan pajak? Kalau tekanan global meningkat, arus modal asing bisa keluar dari pasar negara berkembang. Investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap aman. Ketika dana keluar, pasar saham bisa tertekan, obligasi melemah, dan rupiah makin tertekan. Dalam situasi seperti itu, emas menjadi cermin ketidakpercayaan. Namun kita juga tidak boleh jatuh ke narasi kiamat finansial yang berlebihan. Ekonomi bukan saklar yang tiba-tiba mati. Ia bergerak dalam siklus. Ada fase ekspansi, ada fase kontraksi. Yang penting adalah memahami sinyal. Harga emas di level ekstrim adalah sinyal. Ia bukan sebab utama, tapi indikator. Seperti alarm kebakaran. Alarm berbunyi bukan karena dia ingin menakut-nakuti, tapi karena ada asap yang terdeteksi. Kita juga perlu sadar bahwa psikologi massa berperan besar. Di era digital, informasi menyebar dalam hitungan detik. Ketika ada kabar ketegangan geopolitik, konflik bersenjata atau krisis perbankan di negara besar, pasar langsung bereaksi. Emas bisa melonjak tajam dalam waktu singkat.
Tapi kadang lonjakan itu juga dipicu oleh kepanikan yang belum tentu berujung pada krisis nyata. Disinilah kita harus tenang. Tidak semua kenaikan emas berarti kiamat, tapi kenaikan yang ekstrim dan berkelanjutan biasanya punya akar yang lebih dalam. Kalau harga emas benar-benar tembus Rp3.500.000 dan bertahan lama di sana, kita perlu bertanya tentang daya tahan ekonomi domestik. Apakah pertumbuhan masih kuat? Apakah konsumsi rumah tangga stabil? Apakah sektor real bergerak sehat? Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat ditopang oleh produktivitas, bukan oleh harga komoditas lindung nilai. Gue pribadi melihat emas seperti termometer. Dia tidak menyembuhkan penyakit, dia hanya menunjukkan suhu. Kalau suhu tinggi, kita tidak marah pada termometernya. Kita cari tahu apa yang membuat demam. Begitu juga dengan emas. Kalau dia melonjak tinggi, mungkin ada inflasi global yang membesar. Mungkin ada krisis likuiditas. Mungkin ada ketegangan geopolitik. Mungkin ada kombinasi semuanya. Dan buat kita semua sebagai individu, pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah kita hanya ikut arus atau kita memahami konteks? Membeli emas saat harga sudah sangat tinggi karena takut ketinggalan bisa jadi keputusan emosional. Di sisi lain, mengabaikan sinyal ekonomi juga bukan langkah bijak. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, diversifikasi aset, pemahaman risiko, dan yang paling penting, literasi finansial yang kuat. Kalau ekonomi benar-benar masuk fase sulit, emas mungkin membantu menjaga nilai kekayaan. Tapi emas tidak membayar cicilan rumah lo, tidak menggantikan pekerjaan yang hilang, tidak memperbaiki bisnis yang sepi. Perlindungan terbaik tetaplah kompetensi, jaringan, kemampuan adaptasi, dan manajemen keuangan yang disiplin. Emas bisa jadi pagar, tapi fondasi tetap harus kuat. Jadi ketika kita mendengar angka Rp3.500.000 per gram, jangan langsung bersorak atau panik. Dengarkan pesan yang lebih dalam. Dunia mungkin sedang gelisah, pasar mungkin sedang mencari tempat aman. Dan kita sebagai bagian dari sistem itu harus lebih waspada, bukan lebih emosional. Ekonomi kita tidak rapuh, tapi juga tidak kebal. Kita hidup di era saling terhubung. Guncangan di satu belahan dunia bisa terasa sampai ke sini. Karena itu, yang perlu kita bangun bukan cuma portofolio investasi, tapi juga pola pikir yang kritis dan tenang. Jangan mudah terbawa narasi sensasional, tapi juga jangan menutup mata terhadap risiko nyata. Pada akhirnya, emas hanyalah simbol dari rasa takut dan harapan. Takut kehilangan nilai, berharap tetap aman. Kalau suatu hari harga benar-benar menembus Rp3,5 juta, itu bukan akhir dunia. Tapi itu bisa jadi peringatan keras bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Dan mungkin justru di momen seperti itulah kita diuji, apakah kita bereaksi dengan panik atau dengan pemahaman. Gue percaya ekonomi akan selalu bergerak dalam siklus. Krisis datang dan pergi. Yang bertahan bukan yang paling cepat panik, tapi yang paling siap. Jadi mari kita lihat emas bukan sebagai objek spekulasi semata, tapi sebagai indikator. Mari kita jaga keuangan kita dengan bijak, tingkatkan literasi, perkuat pondasi pribadi dan keluarga. Karena di tengah ketidakpastian, ketenangan adalah aset yang nilainya seringkali lebih mahal dari logam mulia. Kalau lo merasa pembahasan seperti ini penting, kalau lo ingin kita terus ngobrol jujur dan kritis soal ekonomi tanpa drama berlebihan, dukung channel ini dengan like, share ke teman-teman lo, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bareng. Karena di dunia yang penuh kebisingan, pemahaman adalah kekuatan, dan kekuatan itu selalu dimulai dari kesadaran.